Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi gedung Polda Metro Jaya untuk melaporkan langsung terkait dengan kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi datang dengan didampingi ajudan dan tim kuasa hukumnya. Saat tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 9:50 waktu Indonesia Barat tadi, mereka masuk terlebih dahulu ke gedung SPKT. Kemudian, sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, Jokowi bersama dengan kuasa hukumnya keluar dari gedung SPKT dan langsung menuju ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada sepatah kata pun yang disampaikan oleh Jokowi kepada awak media. Sementara itu, kuasa hukum dari Jokowi, Yakub Hasibuan, membenarkan jika pihaknya diarahkan ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dulusan gua ambil gambar dulusan. Pak Jokowi. Dan kita akan memperbarui informasi terkini. Pemirsa, sudah bergabung bersama dengan kita reporter Berita 1 rekan Ihsan Ali dan juga Hidayat Syarif langsung dari lokasi. Selamat siang Ihsan. Bagaimana perkembangan terkini dari proses pelaporan yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terkait dengan tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya sejauh ini, Ihsan? Ya, selamat siang Soza dan pemirsa Berita 1. Memang benar sekali Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo ini secara resmi melaporkan terkait tuduhan atas ijazah palsu selama ia berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Tadi Jokowi bersama dengan tim kuasa hukum yang dipimpin oleh tim kuasa hukum maupun dari ajudan tadi juga telah datang sejak pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. Utamanya tadi Jokowi bersama dengan rombongan hadir terlebih dahulu untuk melakukan pelaporan di Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya. Lalu kemudian saat ini Jokowi dan tim kuasa hukum diarahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya. Dan sampai saat ini Jokowi bersama dengan tim kuasa hukumnya masih berada di dalam. Artinya dari pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat sampai saat ini sudah hampir 2 jam lamanya Jokowi melaporkan terkait tuduhan ijazah palsu terkait yang dilontarkan ataupun yang disangkakan oleh 4 orang. Dan sampai saat ini memang sayangnya Joko Widodo belum memberikan keterangan resmi terkait dengan pelaporannya pada hari ini. Ia hanya melemparkan senyum dan menyapa awak media tanpa memberikan sepatah ataupun klarifikasi terkait dengan maksud dan tujuannya dalam hal melaporkan tuduhan ijazah palsu. Dan tadi kami juga sempat menghubungi melalui telepon terkait kepada perwakilan dari tim kuasa hukum dari Jokowi, yakni Yakub Hasibuan, bahwa memang benar pelaporan dilakukan terhadap 4 orang yang menuduhkan terkait ijazah palsu, namun Yakub sendiri belum mau mengutarakan terkait siapa saja 4 orang yang dilaporkan oleh Jokowi. Memang sebelumnya kalau kita telaah bersama pertemuan tim kuasa hukum Jokowi yang dipimpin Yakub Hasibuan dengan Jokowi ini pernah terjadi pada 22 April 2025 lalu di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat. Dan artinya selang 8 hari Jokowi akhirnya memutuskan bahwa ia mengambil langkah tegas dalam hal ini melaporkan 4 orang yang mendudukan ijazah palsu terhadap dirinya. Yakub juga menegaskan bahwa persoalan yang dialami kliennya yakni Joko Widodo bukan hanya terkait dengan keaslian ataupun keabsahan dari ijazah dari Universitas Gadjah Mada, melainkan ini mendiskreditkan dalam hal ini pribadi dari sisi Jokowi. Ia pun juga memutuskan untuk melaporkan dalam hal ini 4 orang tersebut dikarenakan ingin untuk dilaporkan setelah Jokowi purna tugas sebagai presiden. Jadi memang kita tahu bersama isu ijazah palsu Jokowi ini berangsur telah terjadi sekian lama, bahkan sejak kampanyenya pada Pilpres 2014, dan kurang lebih sudah 11 tahun lamanya Jokowi langsung memutuskan bahwa ia mengambil langkah tegas terkait dengan proses hukum terhadap 4 orang. Kalau misalnya kita telah bersama 4 orang misalnya yang santer terdengar karena sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan juga telah melakukan pelaporan terhadap 4 orang. Apakah ini orang yang sama? Misalnya dari ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, ahli digital forensik Risman Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis Rizal Fadilah, dan juga Dr. Tifauzia Tiasuma. Namun kami juga masih akan terus mengkonfirmasi kembali apakah 4 orang yang dilaporkan perwakilan dari Pradi di Polres Jakarta Selatan adalah 4 orang yang sama yang dilaporkan Jokowi di Polda Metro Jaya. Sebenarnya kami juga masih menantikan proses ataupun
klarifikasi Jokowi di hadapan awak media, dan sampai saat ini juga proses dari pelaporan terus berlangsung di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kami juga berharap ada keterangan resmi dari Jokowi terkait bagaimana pelaporan dan bagaimana bukti-bukti yang disampaikan maupun saksi-saksi terhadap tuduhan ijazah palsu yang menyerang dirinya. Sementara itu, Soza. Baik, terima kasih rekan Ihsan Ali dan juga Hidayat Syarif telah melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Kami nantikan kembali bagaimana kelanjutan dari proses pelaporan yang dilakukan pada hari ini. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sentimen ketidakpastian global masih kencang di tengah kebijakan tarif Trump. Agar potensi dampaknya bisa diredam, ini saatnya Indonesia berbenah. Saksikan terus pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita Satu. Sesaat lagi pemirsa, Berita Satu Siang masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.